Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1747 sampai 4750 bab 1747. Keesokan harinya, sekitar jam 2 siang. Xiaoyu mengganti pakaian Chen Xiaowu seperti yang dikatakan Chen Xiaowu, lalu mengemudikan mobil Chen Xiaowu dan meninggalkan hotel. Dua orang yang sedang menyergap di pintu masuk hotel melaju setelah melihat Chen Xiaowu pergi. Namun nyatanya Chen Xiaowu yang asli sedang berdiri di depan jendela kamar hotel. Faktanya, Chen Xiaowu juga tahu bahwa membiarkan Xiaoyu berpura-pura menjadi dirinya sendiri akan membawa sedikit bahaya bagi Xiaoyu, tetapi dia merasa bahwa Chen Tianyi baru saja naik pesawat dan belum kembali ke rumah Chen, jadi sangat mustahil baginya untuk melakukannya. Sesuatu padanya saat ini. Setelah Xiaoyu benar-benar memikat pembunuh yang ditemukan Chen Tianyi, Chen Xiaowu mengenakan topi dan kacamata hitam dan berjalan keluar hotel sendirian. Setelah meninggalkan hotel, Chen Xiaowu memanggil taksi. "Nona, mau kemana?" tanya supir taksi itu dengan lembut. "Pergi ke bar Kamurni." Chen Xiaowu menjawab dengan suara rendah. "Oke." Sopir taksi setuju dan langsung menyalakan mobil. Saat ini, suasana hati Chen Xiaowu masih sangat rumit, karena semua harapannya tertuju pada Fendi Zanders saja. Jika Fendi Zanders pergi ke bar hari ini dan berjanji untuk membantunya, dia mungkin masih memiliki secercah kehidupan. Tetapi jika Fendi Zanders tidak pergi ke bar sama sekali, atau menolak membantu, maka Chen Xiaowu akan mati. Karena sekarang Chen Xiaowu tidak dapat menemukan bantuan apapun. Saat ini bar baru saja dibuka, jadi tidak banyak pelanggan di dalamnya. Ketika Chen Xiaowu muncul di bar, dia segera menarik perhatian banyak pria senegaranya. Meskipun Chen Xiaowu mengenakan kacamata hitam dan topi saat ini, temperamennya tidak dapat dihalangi oleh hal-hal ini, begitu banyak orang dia ingin memulai percakapan dengan Chen Xiaowu. Tetapi Chen Xiaowu bahkan tidak melihat orang-orang ini, dan berjalan langsung ke depan manajer bar. "Halo cantik, ada yang bisa saya bantu?" Manajer bar bertanya kepada Chen Xiaowu dengan sangat sopan. "Apakah sekarang ada orang di kotak 402? Chen Xiaowu bertanya dengan lembut. "Tidak ada seorang pun saat ini," jawab manajer itu. "Buka untukku." Chen Xiaowu mengeluarkan kartu bank sambil berbicara, dan melanjutkan, "Pesankan aku paket minuman paling mahal di barmu, lalu berikan aku sebotol anggur merah, dan sisanya anggur tidak ada gunanya." "Apa maksudmu dengan itu?" Manajer bar melihat ekspresi wajah Chen Xiaowu dengan sedikit bingung. Lagi pula, paket minuman termahal di bar mereka berharga setidaknya 100.000 yuan, dan Chen Xiaowu tidak memesan apapun, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu pelanggan seperti itu. "Saya tidak ingin ada orang yang memasuki kotak itu sebelum jam 4 mengganggu saya," kata Chen Xiaowu dengan wajah kosong. "Oke." Setelah mendengar kata-kata Chen Xiaowu, manajer bar mengerti apa yang sedang terjadi, dan buru-buru mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, Chen Xiaowu mengikuti manajer bar ke dalam kotak. Setelah memasuki kotak, Chen Xiaowu menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, lalu duduk di sofa dan menunggu dengan tenang. Saat ini, Chen Xiaowu masih sangat gugup, karena seluruh hidupnya ada di tangan Fendi Zanders. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi Fendi Zanders tidak muncul dalam waktu lama. Ekspresi wajah Chen Xiaowu juga menjadi cemas. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Fendi Zanders, tetapi dia menyadari bahwa ponselnya telah diawasi. Begitu dia menelepon Fendi Zanders, semuanya akan berakhir. Terekspos. Jadi saat ini, Chen Xiaowu tidak punya pilihan lain selain terus menunggu. Tetapi Chen Xiaowu mungkin tidak tahu bahwa Fendi Zanders sebenarnya berada di luar bar ini sekarang, tetapi Fendi Zanders sudah lama tidak turun dari mobil. Karena Fendi Zanders masih belum tahu apakah Chen Xiaowu ingin bertemu dengannya. Jika identitas Chen Xiaowu terungkap, dan itu adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Chen, itu akan merepotkan. Namun setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Fendi Zanders akhirnya memutuskan untuk masuk ke bar. Setelah memasuki bar, Fendi Zanders langsung menuju kotak 402, dan mengetuk pintunya dengan ringan. Setelah mendengar ketukan di pintu, Chen Xiaowu menunjukkan sedikit ekspresi bersemangat di wajahnya, lalu bergegas ke pintu dan membuka pintu yang telah dikunci olehnya. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dari atas ke bawah. Hari ini, Chen Xiaowu berpakaian relatif sederhana. Dia mengenakan t-shirt putih bersih di bagian atas tubuhnya, celana pendek denim di bagian bawah tubuhnya, dan sepasang sepatu hak tinggi hitam di kakinya. Meski hanya gaun sederhana, Chen Xiaowu sudah cukup menawan. Saya harus mengatakan bahwa wanita Chen Xiaowu ini memang sangat cantik, tubuh dan wajahnya bisa dibilang sempurna, jika tidak maka mustahil untuk memikat hati para penggemar Gongsun Yuji. Tentu saja, hal yang paling menarik dari Chen Xiaowu adalah temperamennya. Mungkin karena latar belakangnya, Chen Xiaowu benar-benar merasa seperti seorang putri, bahkan dalam situasi ini, dia memancarkan semburan arogansi. Umumnya wanita seperti itu lebih cenderung menarik minat pria, karena siapapun yang bisa menaklukkan wanita sombong seperti itu pasti akan menjadi hal yang sangat mengasyikkan. "Apakah kamu mencari sesuatu denganku?" Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu dengan lembut. "Mengapa kamu datang ke sini?"
Tahukah kamu bahwa waktuku terbatas? Chen Xiaowu berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Sepertinya kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi, kan? Dan aku tidak tahu apakah wanita yang meneleponku itu adalah temanmu. Aku baru masuk setelah menunggu lama di luar bar. Kalau bukan karena Anda membantu saya terakhir kali, dan tidak mungkin saya datang ke sini hari ini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kamu. Chen Xiaowu terdiam setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders berjalan ke sofa dan duduk, lalu menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan berkata kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum, "Oke, apa yang perlu kamu tanyakan padaku, katakan saja padaku, Bar." Fendi Zanders, aku sangat membantumu terakhir kali, kamu seharusnya bisa mempercayaiku sekarang, kan? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Maaf, aku masih belum bisa mempercayaimu 100%. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kenapa? Tahukah kamu seberapa besar risiko yang aku ambil untuk membantumu terakhir kali? Chen Xiaowu berteriak dengan penuh semangat. Kamu memang membantuku terakhir kali, tapi itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, orang yang menculikku terakhir kali adalah keluarga Ye, bukan keluarga Chen atau keluarga Gongsun, jadi masalah itu tidak bisa dianggap sebagai kamu sebenarnya. Ingin bekerja sama denganku, alasan. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dan aku menciummu terakhir kali di keluarga Chen, dan bahkan mengancammu, dan yang paling penting adalah kamu bahkan mencuri hard drive Wei Yong, bahkan pada akhirnya. Gunakan hard drive kosong untuk menipu saya, menurut saya Anda agak terlalu licik, saya benar-benar tidak percaya Anda akan bekerja sama dengan saya dengan tulus, Anda tidak memiliki apapun di mata saya. Reputasi. Akhir bab ini. Bab 1748. Bab 1748 menjadi pengawal. Chen Xiaowu dianggap tidak berharga oleh kata-kata Fendi Zanders, wajahnya tampak sedikit marah, dan tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah kejadian terakhir kali, Fendi Zanders seharusnya mempercayainya, tetapi dia tidak berharap Fendi Zanders begitu berhati-hati. Tentu saja, Fendi Zanders tidak bisa disalahkan dalam hal ini, lagi pula, Chen Xiaowu memang telah beberapa kali menipu Fendi Zanders. Sangat mustahil bagi Fendi Zanders untuk mempercayai wanita ini sepenuhnya jika dia berhati-hati. Meskipun Chen Xiaowu sangat marah di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkannya, karena dia membutuhkan bantuan Fendi Zanders. Baiklah, beritahu aku, apa yang kamu inginkan dariku? Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu dengan lembut. Aku butuh bantuanmu sekarang. Chen Xiaowu berkata dengan suara rendah. Tentu saja aku tahu kamu membutuhkan bantuanku, jika tidak, kamu tidak akan terburu-buru, tapi aku tidak tahu untuk apa kamu membutuhkan bantuanku. Fendi Zanders menjawab Chen Xiaowu dengan ringan. Sekarang aku ingin kamu melindungiku untuk pergi ke Korea, dan kemudian mengirimku kembali ke Yanjing. Kata Chen Xiaowu langsung. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan kemudian berkata dengan ringan, Nona Chen, menurutmu apakah aku tidak melakukan apa-apa setiap hari? Aku bukan pengawalmu, kenapa aku harus menemanimu ke Korea? Guo, sekarang aku punya banyak hal yang harus dilakukan, jika kamu benar-benar membutuhkan seseorang untuk melindungimu, kamu bisa pergi ke pengawal profesional. Fendi Zanders masih tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya sekarang, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiaowu menemukannya sehingga dia bisa menjadi pengawalnya. Fendi Zanders, kamu tidak perlu berbicara seperti ini padaku. Jika ini bukan pilihan terakhir, aku tidak akan pernah meminta bantuanmu. Chen Xiaowu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, jika Anda membantu saya kali ini, maka saya tidak akan membiarkan Anda membantu saya dengan sia-sia. Anda dapat langsung menanyakan kondisi apapun yang Anda miliki. Keluar, ini bukan masalah kondisi, dan aku tidak bisa memahaminya. Jika Anda memang membutuhkan bodyguard, Anda bisa mengeluarkan uang untuk menemukannya. Kenapa kamu harus datang kepadaku? Saya bukan pengawal. Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu dengan sedikit bingung. Di mana saya dapat menemukan pengawal sekarang? Jika saya menunggu sampai saya menemukan pengawal, saya mungkin sudah mati, dan pengawal yang bisa ditemukan di pasar tidak dapat melindungi keselamatan saya. Mereka mungkin tidak terampil seperti saya. Chen Xiaowu berkata dengan suara yang sangat patah. Itu benar, jika Anda tidak memberitahu saya akan lupa, bukankah Anda sendiri seorang pejuang? Kamu seharusnya tidak membutuhkan perlindungan orang lain. Fendi Zanders berkata kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Pada saat ini, Chen Xiaowu benar-benar tidak bisa berkata-kata, dia menatap Fendi Zanders dan tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena dia benar-benar tidak punya cara lain sekarang, dia benar-benar tidak ingin memohon pada Fendi Zanders. Alasan mengapa Chen Xiaowu memilih Fendi Zanders juga sangat sederhana. Kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan, bahkan jika Chen Tianyi menemukan seorang pembunuh untuk menghadapinya, Fendi Zanders dapat mengatasinya, dan keinginan Chen Tianyi untuk bunuh diri tidak dapat dibiarkan terlalu banyak. Banyak orang tahu bahwa jika tidak, keluarga Chen akan berada dalam kekacauan, jadi dia hanya dapat memilih Fendi Zanders. Jika saya bisa melindungi diri saya sendiri, saya tidak akan datang kepadamu. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan berkata.
Apa yang terjadi? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada Chen Xiaowu. Seseorang membunuhku sekarang, jadi aku perlu perlindunganmu. Chen Xiaowu tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Fendi Zanders, jadi dia berbicara langsung. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan kemudian berkata dengan ringan, jangan bercanda dengan saya, jika kamu memberitahuku ini sebelum aku datang ke Yang Cheng, aku mungkin masih mempercayainya, tapi kamu sekarang adalah pacar Gongsun Yuji, yang berani membunuhmu, bukankah mereka takut dengan balas dendam Gongsun Yuji? Aku tidak bersama Gongsun Yuji. Chen Xiaowu menekankan. Tapi semua orang di luar sepertinya berpikiran begitu. Tak seorang pun di Yang Cheng yang berani melakukan apapun padamu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Orang yang ingin membunuhku adalah Chen Tianyi dan ibunya Shen Yazu. Chen Xiaowu menjelaskan tanpa daya. Hehe. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan tersenyum, lalu berkata dengan ringan, saya tidak menyangka kalian berdua bersaudara menjadi cukup menarik. Anda sekarang dengan sepenuh hati mencoba berurusan dengan Chen Tianyi, dan Chen Tianyi juga berencana untuk berurusan denganmu sekarang. Anak-anak dari keluarga itu berbeda, mereka tidak berpikir tentang bagaimana menghadapi musuh di luar, mereka hanya berpikir tentang bagaimana menghadapi keluarga mereka sendiri. Chen Tianyi berpikir bahwa aku akan melakukannya bersama Gongsun Yuji. Dengan cara ini, saya akan mendapat dukungan dari keluarga Gongsun, jadi dia ingin menyingkirkan saya terlebih dahulu, sehingga dia dapat mewarisi properti keluarga Chen dengan tenang. Chen Xiaowu berkata dengan wajah kosong. Begitu, kalian berdua saling membunuh hanya demi harta keluarga Chen. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, tapi ini adalah masalah internal keluarga Chen Anda, ini tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak punya alasan untuk membantu Anda. Tapi bukankah kamu sudah bekerja sama denganku? Chen Xiaowu mengerutkan kening dan berkata, ya, saya memang punya ide untuk bekerja sama dengan Anda, tapi saya tidak bisa membantu Anda dalam masalah ini. Mengapa? Chen Xiaowu bertanya dengan sangat bingung. Sederhana sekali, aku tidak percaya padamu. Fendi Zanders menjawab dengan serius. Apa hubungannya dengan mempercayaiku atau tidak? Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan sedikit mengernyit. Kamu wanita, kota ini sangat dalam. Aku tidak tahu kamu berada di pihak mana sekarang. Aku baru saja menyinggung keluarga Gongsun dan keluarga Zhao kemarin. Mereka pasti akan menemukan cara untuk menghadapiku sekarang, dan kamu akan mengambil inisiatif untuk melepaskanku hari ini. Saya akan menemani Anda ke negara Korea, saya benar-benar punya alasan untuk curiga bahwa Anda mungkin telah bekerja sama dengan keluarga Gongsun untuk dengan sengaja memikat saya ke negara Korea, dan kemudian melakukan sesuatu terhadap saya. Kata Fendi Zanders dengan kosong. Wajah. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Sekarang Chen Tianyi benar-benar berencana untuk membunuhku, tidak ada gunanya bagiku jika aku berbohong padamu sekarang. Chen Xiaowu buru-buru menjelaskan. Bahkan jika kamu tidak berbohong padaku, aku tidak bermaksud untuk mencampur adukan dengan orang-orang dari keluarga Chenmu ini. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan menggelengkan kepalanya. Fendi Zanders, apakah menurutmu jika kamu tidak terlibat dalam hal-hal ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Chen Xiaowu tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders dengan suara dingin, apa maksudmu dengan itu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Sederhana sekali. Faktanya, Chen Tian telah lama berencana menyerang saya di Yang Cheng. Dia telah meninggalkan Yang Cheng sekarang. Jika sesuatu terjadi pada saya, semua orang di keluarga Chen akan mengira Anda yang melakukannya terhadap saya. Saat itu waktu, keluarga Chen pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menyingkirkanmu. Awalnya kamu masih punya sedikit waktu untuk berkembang, tapi begitu aku mati, baik keluarga Chen maupun keluarga Gongsun tidak akan memberimu waktu lagi. Chen Xiaowu berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, jangan lupa, kamu menganiaya saya di pesta ulang tahun keluarga Zhao. Gongsun Yuji melihatnya, saya bukan hanya putri dari keluarga Chen, tetapi juga putri dari Chen keluarga. Calon menantu perempuan dari keluarga Gongsun. Akhir bab ini. Bab 1749. Bab 1749 saya hanya ingin hidup. Jika keluarga Chen dan keluarga Gongsun ingin berurusan dengan saya, biarkan mereka berurusan dengan saya. Bagaimanapun, saya datang ke Yang Cheng kali ini untuk mengincar mereka. Fendi Zanders berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu benar-benar mampu menghadapi keluarga Gongsun sekarang, kenapa kamu tidak menghadapinya? Chen Xiaowu bertanya langsung dengan suara dingin. Fendi Zanders tercengang saat mendengar kata-kata Chen Xiaowu. Kamu tidak bisa berurusan dengan keluarga Gongsun sama sekali sekarang, jadi jika aku mati, kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik, dan jika aku masih hidup, aku dapat bekerja sama denganmu secara internal dan eksternal, sehingga kamu dapat menangani Gongsun. Keluarga lebih cepat. Satu hal, saya akui bahwa perusahaan Anda saat ini berkembang sangat pesat, tetapi tanpa bantuan saya, akan menjadi mimpi jika Anda ingin menyingkirkan Gongsun Yan. Chen Xiaowu berhenti, lalu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan, hanya ada satu orang di dunia ini yang dapat membantu Anda sekarang, dan orang itu adalah saya. Jika aku mati, tidak ada gunanya bagimu, dan begitu aku mati, kamu pasti akan jatuh lebih cepat.
Jika aku hidup, maka peluangmu untuk menggulingkan keluarga Gongsun akan jauh lebih besar. Apakah kamu mengancamku? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Untuk apa aku mengancammu? Aku hanya menganalisis situasi saat ini bersamamu. Jika kamu masih tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa aku lakukan. Chen Xiaowu menghela nafas lega setelah mengatakan ini. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata sambil tersenyum, saya akui bahwa apa yang baru saja Anda analisis sangat masuk akal, dan saya sedikit tersentuh oleh apa yang Anda katakan, tetapi ya, saya masih merasa bahwa seorang wanita seperti kamu kerjasama terlalu berbahaya, atau kamu harus mencari orang lain. Aku sudah mengatakannya sampai saat ini, kenapa kamu masih menolak? Tidakkah kamu benar-benar melihat keseriusan situasi dengan jelas? Chen Xiaowu mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tapi saya tidak mau mengambil risiko. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tidak ada risiko bagimu dalam hal ini. Chen Xiaowu buru-buru berkata. Tidak ada risiko sama sekali. Mendengar kata-kata Chen Xiaowu, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, apa yang kamu bercanda di sini? Sekarang, Chen Tianyi telah menemukan seorang pembunuh untuk membunuhmu. Mengapa saya harus terlibat ketika saya punya waktu luang? Masuk. Bagaimana jika saya mati secara tidak sengaja? Hanya karena kata-katamu, aku akan mengambil risiko pergi ke Korea bersamamu. Apakah ada yang salah dengan pikiranku? Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Jika kamu adalah temanku atau semacamnya jika tidak, saya mungkin mempertimbangkan untuk membantu Anda, tetapi kami berdua bahkan bukan teman, dan Anda telah menipu saya 2 kali. Siapa yang tahu trik apa yang akan Anda mainkan kali ini? Saya benar-benar mustahil untuk dibodohi, izinkan saya memberitahu Anda. Fendi Zanders berkata kepada Chen Xiaowu dengan sangat serius. Dan Chen Xiaowu berkata dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam, tapi saya membantu Anda saat itu. Anda telah membantu saya dan menyakiti saya, kami berdua bersih sekarang. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa yang ditemukan Chen Tianyi hanyalah pembunuh biasa. Anda tidak mempunyai masalah sama sekali dalam menghadapi para pembunuh itu. Selain itu, bukankah kamu memiliki pengawal yang sangat kuat di sampingmu? Pada saat ini, Chen Xiaowu akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya, dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan keras. Pengawal saya ada di sana untuk melindungi saya, bukan Anda, dan itu mustahil bagiku untuk membawanya ke Korea bersamamu. Sebaiknya kamu mencari orang lain, aku tidak akan pergi. Fendi Zanders terus menggelengkan kepalanya. Dan Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah. Dia tahu betul bahwa meskipun Fendi Zanders telah menolaknya sepanjang waktu, dia tidak memilih untuk pergi, yang berarti Fendi Zanders sedang menunggu kondisi yang cocok. Selama saya bisa menawarkan kondisi yang cocok kepada Fendi Zanders sekarang, maka Fendi Zanders pasti akan menyetujuinya. Fendi Zanders, kamu baru saja membeli 5 perusahaan beberapa hari yang lalu, bukan? Chen Xiaowu bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Iya. Fendi Zanders mengangguk. Itu benar, saya juga memiliki 2 perusahaan di tangan saya sekarang, dan kedua perusahaan ini selalu bekerja sama dengan keluarga Gongsun. Jika Anda setuju untuk melindungi saya dapat menghentikan kerjasama antara kedua perusahaan ini dan keluarga Gongsun, dan kemudian pergi bekerja dengan perusahaan Anda. Chen Xiaowu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Apakah kamu tidak takut ketahuan oleh keluarga Chen dan keluarga Gongsun? Fendi Zanders bertanya dengan ragu. Saya sendiri yang menjalankan kedua perusahaan ini. Tidak ada yang tahu bahwa kedua perusahaan ini adalah bisnis saya, jadi tidak masalah jika saya bekerja sama dengan Anda. Chen Xiaowu menjelaskan. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, menurut saya tidak ada gunanya mengambil risiko sebesar itu hanya untuk kerja sama antara kedua perusahaan. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara pelan, nilai pasar kedua perusahaan ini lebih dari 100 juta, saya bisa memberikan kedua perusahaan ini langsung kepada Anda, bagaimana? Sangat murah hati. Fendi Zanders sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Chen Xiaowu. Saya hanya ingin hidup sekarang. Ketika Chen Xiaowu mengatakan ini, ekspresi wajahnya jelas sedikit sedih. Kedua perusahaan ini adalah usahanya yang sungguh-sungguh. Jika itu bukan pilihan terakhir, bagaimana dia bisa menyerah? Kali ini, reaksi Chen Xiaowu juga membuat Fendi Zanders menyadari bahwa Chen Xiaowu sangat membutuhkan bantuannya. Maaf, menurutku itu masih belum pantas. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia berdiri dan berencana untuk pergi. Fendi Zanders, tidak bisakah kamu menganggapnya seperti aku memohon padamu? Jadi bagaimana jika kamu membantuku kali ini? Chen Xiaowu, yang selama ini menyendiri, akhirnya melepaskan martabatnya saat ini, dan meneriaki Fendi Zanders dengan nada yang sangat bersemangat. Fendi Zanders menoleh dan memandang Chen Xiaowu dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Jika bukan karena situasi ini, saya benar-benar tidak akan meminta bantuan Anda.
Sekarang sebagian besar keluarga Chen ada di pihak Chen Tianyi, dan bahkan Chen Buwei mendukung Chen Tianyi untuk menjadi kepala keluarga Chen. Jadi di sini ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membantuku. Chen Xiaowu berkata dengan sangat bersemangat. Kamu bisa pergi ke Gongsun Yuji. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Gongsun Yuji. Chen Xiaowu menggelengkan kepalanya ringan setelah mendengar nama ini, dan berkata dengan suara rendah, jika saya meminta bantuan Gongsun Yuji dalam masalah ini, maka saya harus bersama Gongsun Yuji, dan saya juga akan menjadi boneka di tangan dari Gongsun Yuji, kalau begitu aku lebih baik mati. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan tidak berkata apa-apa. Akhir bab ini. Bab 1750. Bab 1750 tuntutan berlebihan. Fendi Zanders, Anda harus tahu bahwa sebagian besar bisnis keluarga Chen berada di bawah kendali saya sekarang. Saya memiliki banyak dana di tangan saya dan saya juga memiliki banyak sumber daya. Jika saya bertahan dan kami berdua bekerja sama, ya tidak ada yang salah denganmu, selama kamu bisa membantuku, aku bisa berjanji padamu apapun kondisinya. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Chen Xiaowu buru-buru terus berteriak. Kata-kata itu sudah diucapkan sampai saat ini. Jika aku tidak membantumu, bukankah itu terlalu kejam? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Jadi kamu berjanji padaku? Chen Xiaowu bertanya dengan penuh semangat. Kamu belum pernah menjalin hubungan, kan? Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu dengan lembut. Ya, ada apa? Chen Xiaowu bertanya dengan bingung. Ya, selama kamu memberiku pertama kalinya, aku akan membantumu dengan bantuan ini. Kamu harus mempertimbangkan kondisiku. Fendi Zanders berkata dengan nada yang sangat tenang. Chen Xiaowu tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian mulai mencibir. Apa yang Anda tertawakan? Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu. Aku tidak menyangka kamu akan begitu celaka. Kata Chen Xiaowu dengan nada yang sangat menghina. Chen Xiaowu dicium oleh Fendi Zanders ketika dia berada di rumah Chen, tetapi Chen Xiaowu selalu merasa bahwa Fendi Zanders tidak melakukannya dengan sengaja, lagi pula, situasinya sangat mendesak saat itu. Tetapi ketika Chen Xiaowu mendengar permintaan Fendi Zanders, dia merasa Fendi Zanders pasti melakukannya dengan sengaja. Chen Xiaowu berencana menyerahkan tubuhnya kepada calon kekasihnya, jadi dia mungkin menyetujui permintaan berlebihan Fendi Zanders apapun yang terjadi. Saat ini, Chen Xiaowu bahkan ingin membunuh Fendi Zanders secara langsung, karena Chen Xiaowu merasa Fendi Zanders sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Chen Xiaowu belum pernah bertemu pria yang begitu tidak tahu malu sejak dia masih kecil. Nona Chen, tidak masalah apakah Anda menganggap saya celaka atau tidak tahu malu. Bagaimanapun, itulah kondisi saya. Selama Anda setuju, saya dapat membantu Anda. Jika Anda tidak setuju, maka Anda dapat mencari orang lain. Fendi Zanders berkata kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, sebaiknya kamu berhenti bermimpi, sangat tidak mungkin bagiku untuk menyetujui kondisimu, kamu harus menyerah. Apakah kamu menolakku begitu cepat? Fendi Zanders tersenyum, lalu berkata dengan ringan, tapi tidak apa-apa jika kamu menolakku, aku hanya tidak perlu menemanimu mengambil risiko, kamu harus memikirkan cara lain untuk urusanmu sendiri, aku sedang tidak mood untuk buang-buang waktu di sini bersamamu. Bisakah kamu mengubah persyaratannya? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Tidak bisa. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum, sebenarnya masalah ini cukup sederhana, selama kamu melepas pakaianmu, lalu berbaring di tempat tidur dan bekerja sama denganku sepanjang malam. Lagi pula, aku juga ingin melakukannya melindungimu. Dengan mempertaruhkan nyawa Anda, jika Anda bisa tidur dengan wanita seperti Nona Chen untuk satu malam, menurut saya kematian itu sepadan, dan Anda harus membayar harga yang lebih tinggi. Lagi pula, hal semacam ini juga manusiawi. Tidak mungkin bagimu untuk tidak pernah menemukan seorang pria, kan? Faktanya, Fendi Zanders sengaja berbicara jelek sekarang. Terlebih lagi, Fendi Zanders tidak benar-benar berniat untuk berhubungan dengan wanita ini, Chen Xiaowu. Tujuan Fendi Zanders menaikkan kondisi ini sangatlah sederhana, yaitu untuk menguji reaksi Chen Xiaowu. Bagaimanapun, Fendi Zanders masih tidak percaya bahwa Chen Xiaowu benar-benar berencana untuk meminta bantuannya. Dia tidak dapat mengetahui apa tujuan sebenarnya dari Chen Xiaowu. Itu adalah mengapa Fendi Zanders mengajukan permintaan yang berlebihan, karena Chen Xiaowu adalah wanita yang sangat peduli dengan tubuhnya. Jika Chen Xiaowu bahkan dapat menyetujui permintaan ini, itu berarti Chen Xiaowu benar-benar telah menemui jalan buntu. Tetapi jika Chen Xiaowu melakukannya tidak menyetujui permintaan ini, maka Fendi Zanders masih akan mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan. Melihat Fendi Zanders, Chen Xiaowu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya, dan berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kamu tidak perlu bercanda denganku saat ini, kan? Selama kamu bisa mengedepankan kondisi yang lebih normal, aku akan berjanji padamu. Bukankah kondisi yang baru saja kuberitahukan padamu cukup normal? Saya seorang pria, dan saya pasti tertarik pada wanita cantik seperti Anda. Anda menukar tubuh Anda dengan hidup Anda, dan itu hanya untuk satu malam. Saya pikir kondisi ini seharusnya tidak sulit bagi Anda. Fendi Zanders masih dengan sengaja memprovokasi Chen Xiaowu.
Selain kondisi ini, saya dapat menyetujui apapun. Chen Xiaowu menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Maaf, saya hanya ingin merasakan sikap Anda yang tidak diketahui, Nona Chen, jadi saya tidak akan menyetujui persyaratan lain apapun kecuali yang ini. Fendi Zanders menatap Chen Xiaowu yang berpura-pura menjadi luar biasa saat berbicara. Dan Chen Xiaowu menatap wajah marah Fendi Zanders dan tidak berbicara. Sejak Mes. Chen tidak setuju dengan kondisiku, lupakan saja. Masih banyak hal yang menunggu untuk saya tangani. Aku pergi dulu. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Ketika Chen Xiaowu melihat Fendi Zanders benar-benar akan pergi, dia sangat cemas. Karena dia tahu bahwa tanpa bantuan Fendi Zanders, dia tidak akan bisa kembali ke Yanjing hidup-hidup. Mungkin orang-orang Chen Tianyi akan menyerangnya malam ini. Chen Xiaowu belum membalaskan dendam ibunya, jadi dia benar-benar tidak ingin mati seperti ini, tidak peduli bagaimana seseorang menghadapi kematian, dia akan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Hal yang sama juga terjadi pada Chen Xiaowu. Tapi permintaan Fendi Zanders terlalu berlebihan, Chen Xiaowu benar-benar tidak bisa menyetujuinya. Fendi Zanders, tidak bisakah kamu mengubah kondisi lainnya? Chen Xiaowu berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat cemas. Tidak bisa. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pada saat ini, Fendi Zanders merasa tidak ada yang lebih baik dari masalah ini untuk menguji apakah Chen Xiaowu benar-benar dalam masalah, jadi sangat tidak mungkin baginya untuk mengubah kondisinya. Nona Chen, sejujurnya, dengan tubuh dan wajahmu ini, itu adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan kamu selalu menjadi wanita yang superior. Menurutku jika aku bisa menaruhnya jika kamu mendapatkannya, pasti akan menjadi sangat seru. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Chen Xiaowu benar-benar kesal dengan kata-kata Fendi Zanders saat ini, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Karena Nona Chen sangat enggan, maka saya tidak akan memaksanya. Saya tidak memiliki kehidupan ini. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu melangkah maju untuk pergi. Fendi Zanders, tunggu sebentar. Chen Xiaowu buru-buru membuka mulutnya dan berteriak pada Fendi Zanders. Apakah kamu berubah pikiran? Fendi Zanders menoleh dan bertanya pada Chen Xiaowu. Saya dapat memberitahu Anda sebuah berita, berita ini sangat penting bagi Anda. Chen Xiaowu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders.